Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan ngebahas tentang iOS 16.79 yang udah rilis kemarin teman-temannya. Dan udah gue pakai di iPhone 8 gue selama 24 jam. Dan di video kali ini gue akan share ke kalian beberapa hal penting yang mungkin menurut gue secara pribadi penting bagi kalian untuk ketahui sebelum kalian update ke iOS yang terbaru ini teman-temannya. Jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung bahas saja tentang video pembahasan kita berikut ini. Let's go! Oke guys, jadi ini adalah iPhone 8 gua teman-teman. Jadi untuk varian iPhone 8 ini juga mentok di iOS 16 doang. Jadi sekarang itu udah gua install di 16.79. Kebetulan kemarin udah rilis dengan besaran filenya itu 222 MB yang menurut gua secara pribadi ini kecil banget ya. Ini bisa gua bilang update minor. Yang update 17.6 kemarin aja lebih gede ya, 800-an MB ya untuk iOS 17 guys ya. Tapi untuk iOS 16 ini cuman sekedarnya aja menurut gua secara pribadi, tapi tidak mengesampingkan bahwa ini juga adalah salah satu update minor yang penting teman-temannya untuk para iPhone yang mentok di iOS 16. Nah, di sini kalau untuk size-nya 222 MB dan ini bisa berbeda antara iPhone kalian dengan iPhone gua. Secara pribadi teman-temannya tergantung dari iOS terakhir yang kalian pakai di iPhone kalian itu apa gitu teman-temannya. Nah, di sini ada tulisan this update provides important security fix and is recommended for all users. Jadi di sini tuh hanya untuk pengamanan security teman-temannya, dan juga ini sangat direkomendasikan untuk semua pengguna iPhone. Seperti biasalah kalau misalkan tidak ada update besar, ini direkomendasikan untuk memperbaiki security fix aja teman-temannya. Nah, bagi gue secara pribadi, hal pertama yang akan gue lakukan sebelum kita update iPhone itu adalah kita harus memperhatikan beberapa hal teman-temannya. Yang pertama, kalian udah backup belum nih untuk data-data pribadi yang ada di iPhone ini? Cara simpelnya biasanya gue tuh suka nge-backupnya tuh via iCloud teman-temannya. Jadi kalau iCloud tuh kalau misalkan 50 GB satu bulan kan dia 15.000. Kalau misalkan 45 GB sebulan itu 200 GB teman-temannya. Nah, itu bisa kalian set tergantung dengan kebutuhan kalian guys ya. Nah, jadi di sini teman-temannya sebelum gua update itu baterai health gua tuh di angka 100%. Sekarang kita cari untuk di baterai health iPhone 8 gua tuh masih tetap di angka 100% teman-temannya. Nah, di sini adalah bukti bahwa iPhone gua tuh udah menggunakan iOS 16.79 di sini teman-temannya. Nah, ini udah iOS 16.79 dengan kode 20H348 guys ya. Nah, jadi gue sarankan buat kalian untuk update iOS itu menggunakan WiFi yang sinyalnya tuh stabil. Karena bagi gue secara pribadi, gue tuh nggak menyarankan kalian untuk update iOS itu menggunakan sinyal. Ya, kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi teman-temannya. Karena namanya datang sial itu bisa datang tiba-tiba ke device kita teman-temannya. Nah, jadi di sini kalau untuk baterai health gue tuh masih di angka 100% teman-temannya. Kalian bisa cek sendiri. Nah, baterai health gue tuh tidak ada yang namanya penurunan. Kemudian kalau untuk dari iPhone storage-nya di sini akan gue jabarkan lagi. Ini kita masuk ke general, kemudian ke bagian iPhone storage teman-temannya. Nah, di sini ada satu hal yang ingin gue kasih tahu ke kalian. Di sini kalau untuk 16.79 untuk iOS-nya itu 8,73 GB dan juga untuk sistem datanya 8,3 GB, dimana kalau di iOS 16.78 sebelumnya untuk iOS itu sama ya di 8,an GB, dan juga untuk sistem datanya dia lebih kecil di angka 6,an GB guys ya. Jadi kalau untuk sistem data di iOS 16.79 ini dia lebih besar dibandingkan dengan iOS 16.78 teman-teman ya. Oke guys, jadi untuk hal pertama yang ingin gue share tentang iOS 16.79 ini itu adalah dari sisi suhu panas. Menurut gue secara pribadi di iOS 16.78 itu suhu panasnya relatif nggak ada. Dan gue bisa pastikan untuk review singkat di 16.79 ini ternyata untuk suhu panasnya juga sama persis, tidak ada sama sekali suhu panas di iPhone 8 gue. Hari ini iPhone 8 gue ini gue pakai cukup aktif, terutama gue tuh buka Google Maps ya untuk ketemu klien gue di tempat yang belum gue pernah datengin. Dan itu gue pakai Google Maps sekitar 10 menitan dan suhu panasnya timbul, tapi tidak bikin tangan gue tuh kayak kepanasan. Dan menurut gue suhu panasnya normal banget sih teman-temannya, yang menurut gue secara pribadi itu bagus banget nih. Karena gue tuh paling nggak suka kalau misalkan suhu panas tuh cepat timbul di iPhone kita, terutama seperti iPhone 13 ya yang baru rilis 17.6 itu suhu panasnya lumayan sensitif ya di iOS-nya sekarang. Berbeda dengan 16.79, gue ngerasa lebih better ya di iPhone 8 ini untuk suhu panasnya tidak ada sama sekali. Kalau dipakai sesekali juga tidak ada sama sekali suhu panas, kecuali buat kalian main game itu pasti timbul lah suhu panas. Tapi gue bisa bilang untuk dari sisi suhu panas itu nyaman-nyaman aja dan sama persis dengan iOS 16.78 teman-teman ya.
Oke guys, sekarang kita akan bahas dari sisi baterai, dan ini adalah salah satu poin penting ya yang harus kalian ketahui tentang iOS 1679 ini. Jadi gue bisa bilang kalau untuk 1679 ini baterainya lebih awet teman-temannya. Ini yang gue rasakan di device gue. Kebetulan kalau untuk iPhone 8 gue ini rata-rata gue tuh cuma pakai maksimal hampir 4 jam doang guys ya. Nah biasanya itu untuk iPhone 8 ini itu pagi-pagi diangkat 100%, gue 9.30 kerja, itu sekitar jam 4.30 habis gue kerja itu biasanya di iOS 1678 itu baterai gue tuh ada di angka sekitar 25% teman-teman ya. 25-27% itu yang akan selalu gue rasakan di iOS 1678 sebelumnya. Tapi pas di 1679 ini sekitar jam 4.30-an itu baterai di iPhone gue tuh ada di angka 35-36%. Padahal hari ini tuh pemakaian gue tuh cukup banyak aktivitasnya, terutama yang berhubungan dengan yang namanya Google Maps teman-temannya. Nah, jadi di sini gue juga ngerasain yang dari iPhone 8 gue ini kalau untuk pemakaian sehari-hari itu sebenarnya lancar-lancar aja dan lebih awet dibandingkan dengan 1678. Dan yang paling gue suka sih sebenarnya adalah dari sisi standby mode-nya yang bagi gue better banget ya. Entah itu standby mode-nya, entah itu kualitas baterainya itu lebih awet dan tahan lama dibandingkan dengan 1678. Dan perbedaannya tuh bisa gue rasakan teman-temannya. Jadi perbedaannya tuh nggak bisa gue bilang kecil. Lumayan bisa gue rasakan teman-temannya. Nah jadi di sini kalian bisa lihat sendiri untuk pemakaian Google Maps gue tuh di angka 24%. Jadi memang hari ini nih pemakaian gue tuh lumayan aktif di iPhone gue ini teman-temannya. Jadi so far untuk dari sisi baterai dan juga untuk dari sisi standby mode-nya awet dan gua suka banget dibandingkan dengan 1678 teman-temannya. Selanjutnya kita dari sisi performa. Nah, pas baru install 1679 yang paling gua rasakan itu adalah smooth banget teman-temannya pengoperasian iPhone 8 gua ini guys. Jadi sebelumnya di 1678 itu smooth aja, nggak ada permasalahan sama sekali. Tapi yang gua rasakan di 1679 ini dia memang gue ngerasa optimal banget teman-temannya, dan ini gercep banget ya kalau misalkan diajakin kerja, terutama untuk multitasking guys. Jadi kalau misalkan gue buka Maps kemudian gue buka IG itu untuk multitasknya enak banget, tidak ada permasalahan sama sekali. Dan ini gue sangat berasa banget perbedaan antara 1678 dengan 1679, dimana kalau untuk 1679 terbaru ini dia smooth banget dan gua suka banget teman-temannya. Overall 1679 ini sangat gua rekomendasikan ke kalian untuk kalian update di device kalian teman-temannya, terutama yang mentok di iOS 16. Gua rasa iOS 1679 ini adalah salah satu iOS terbaik yang bisa gua share ke kalian, terutama untuk varian iOS 16 teman-temannya. Untuk iPhone 8 gua tuh stabil, untuk performanya bagus, tidak ada permasalahan sama sekali, tidak ada force close, suhu panasnya aman, baterainya juga awet. Performanya gue ngerasa memang lebih dipertahankan untuk tidak turun teman-temannya, itu yang bisa gue rasakan. Jadi dari gue secara pribadi dengan iOS yang besarnya cuma 220-an mega, tapi performa yang diberikan itu juga masih sangat bagus, baterai awet, dan juga untuk suhu panasnya tidak terlalu panas sama sekali seperti sebelumnya, sama aja. Gue sangat merekomendasikan kalian untuk install iOS 1679 ini teman-temannya. So far gue bisa bilang 1679 ini yang terbaik di iPhone 8 gue ini guys ya. Nah, mungkin sekian ya yang bisa gue share ke kalian tentang iOS 1679 yang udah gue install di iPhone 8 gue ini. Kalau misalkan kalian mengalami beberapa keluhan yang tidak gue alami, bisa kalian share di kolom komentar, karena di sini kita akan diskusi bareng-bareng teman-temannya. Tapi so far gue sangat merekomendasikan kalian untuk install 1679 di iPhone kalian. Sekian video gue kali ini, semoga kalian semua mendapatkan sedikit manfaat dari video gue yang sederhana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys.